Halo Sobat Aktif, jumpa lagi dengan gua di vlog Bangke. Karena gua lagi di luar kota, ada beberapa konten yang akan gue bikin di sini relate dengan daerahnya juga. Seperti biasa, gua seneng jalan-jalan, gua suka bisnis trip, dan gua selalu manfaatin momen-momen ini untuk men-share kegiatan lari gua, walaupun gua sedang melakukan ya istilahnya pekerjaan gua. Oke, ntar gue minum sekali lagi ya. Habis mandi, seger, minum kopi, itu paling enak. Oke, kita bahas apa hari ini? Heart rate. Yes. Hal yang paling dibahas sama pelari dari semua fitness level, mulai dari yang pemula, expert, sampai profesional. Ya karena apa? Karena yang namanya heart rate itu ya dipakai untuk model latihan. Seperti maraton, banyak latihan-latihan dan pola-pola latihan lain. Bahkan pada saat kita melakukan training regime apapun, tetap yang namanya heart rate pasti digunakan sebagai pendekatan juga. Di vlog kali ini gue akan share seperti apa sih sebenarnya heart rate training itu, dan kapan seorang aktif juga harus menggunakan heart rate training. Jadi nggak selalu benar yang namanya menggunakan heart rate training kalau sobat aktif loh. Ikuti terus video sampai habis, dan pastinya jangan di skip-skip. Kita akan segera mulai vlog ya. Let's go! Oke, yang pertama gue akan bahas mengenai manfaat dari training atau lari dengan menggunakan pendekatan heart rate. Yang pertama adalah karena heart rate itu nanti formulanya akan gue kasih tahu, itu adalah menggunakan pendekatan umur, otomatis range dari heart rate yang sahabat aktif gunakan sebagai panduan itu akan disesuaikan dengan umur dari sahabat aktif pada saat melakukan latihan. Jadi seperti gue yang udah lari 10 tahun, otomatis ya range heart rate-nya gue akan bilang berkurang 10 tahun atau 10 BPM lebih lambat dari 10 tahun yang lalu. Jadi itu salah satu keunikan latihan dengan menggunakan heart rate. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan heart rate, zona latihannya akan dibagi, effort latihannya akan dibagi berdasarkan zona. Nah, jadi otomatis selama gue juga latihan lari, pendekatan heart rate zone itu mostly akurat, ya bahkan akurat lah karena itu sudah proven dan sangat membantu. Pada saat kita lagi mau latihan untuk fat burn, otomatis dengan heart rate yang sudah ditentukan, itulah manfaat pendekatan dengan menggunakan yang manfaatnya adalah fat burn. Kemudian pada saat kita menggunakan zona latihan, interval, lactate threshold, manfaatnya juga akan berbeda. Dan juga yang ketiga adalah mengurangi risiko terjadinya injury, apalagi serangan jantung. Karena kita jadi tahu nih sama aktif, berapa maksimum heart rate kita, berapa kita mesti berhenti, berapa zona heart rate yang ideal untuk kita melakukan fat burn, long run, bahkan berbagai tipe race itu sebenarnya juga bisa ditentukan dengan menggunakan heart rate zone loh. Gimana cara menghitung heart rate? Ini hal yang paling menarik tentunya. Sebelumnya gue akan kasih tahu bahwa satuan dari heart rate itu adalah BPM, yaitu beats per minutes. Jadi kalau heart rate gue saat ini adalah misalnya 80 BPM, berarti dalam 1 menit jantung gue itu berdetak sebanyak 80 kali dan seterusnya. Jadi semakin tinggi heart rate-nya, otomatis dalam 1 menit, dalam 60 detik itu ya detakannya jadi makin pendek. Bayangin kalau misalnya heart rate kita itu 120 BPM aja, dalam 1 menit, dalam 1 detik, berarti jantung sahabat itu berdetak selama 2 kali. Jadi itu adalah cara menggambarkan apa sih sebenarnya satu heart rate itu, yaitu adalah beats per minute. Sebenarnya ada banyak pendekatan untuk menentukan range dari zona latihan heart rate, tapi yang paling umum digunakan, jadi gue akan pakai pendekatan yang paling aktif. Sahabat aktif bisa tulis di kolom komentar pendekatan apa yang sahabat aktif gunakan untuk menentukan zona heart rate. Tapi yang gue pakai dan yang selalu gue bagikan ke teman-teman yang bertanya mengenai zona heart rate adalah 220 dikurangi umur, dan kemudian selisihnya itu akan dibagi menjadi 5 zona latihan, mulai dari zona easy atau warm up, lanjut ke zona aerobik, kemudian lanjut ke zona anaerobik atau interval, lactate threshold, hingga maksimum heart rate. Jadi itu ada 5 zona. Nah disitulah nanti kita akan bagi-bagi berdasarkan perhitungan. Hitungannya seperti apa? Jadi misalnya umur kamu adalah let's say 30, biar gampang. Jadi perhitungan pertama adalah 220 dikurangi 30, berarti 190 BPM. Itu adalah 100% dari heart rate sahabat aktif. 190, kemudian kita bagi. Zona pertama itu adalah 50% sampai 60% dari maksimum zone. Zona kedua adalah 60 sampai 70, zona ketiga 70 sampai 80, zona keempat 80 sampai 90, dan zona kelima atau zona maksimum otomatis adalah 90 sampai 100%. Jadi balik lagi tadi, kalau misalnya umur lo adalah 30 tahun, berarti zona pertama lo adalah di range
95 sampai 114 beat per menit. Zona kedua adalah 115 sampai 133 beats per menit. Zona 3 adalah 134 sampai 152 beats per menit. Kemudian zona 4 adalah 153 sampai 171 dan zona maksimalnya adalah 172 sampai 190 beats per menit. Nah, jadi itulah dia pembagiannya kalau misalnya lo berumur 30 tahun. Otomatis umurnya makin bertambah, kayak gua, ya range zonanya akan makin kecil angkanya. Kemudian selanjutnya, apakah heart rate berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan pace? Gua akan bilang berbanding lurus, ada juga, ada enggak, itu tergantung. Karena nantinya lo akan rasain, semakin lo meningkatkan fitness level lo dengan heart rate yang sama, pace lo akan makin kencang. Jadi kalau misalnya lo start lari dengan heart rate misalnya 150, itu masih jalan, ya mungkin nantinya di heart rate 150 lo udah lari. Itu bisa terjadi seiring dengan meningkatnya fitness level dari lo sendiri. Fitness level lo semakin naik, otomatis di heart rate yang sama, nanti lo akan rasain pace lo akan makin naik juga. Nah, sekarang gue akan tunjukin kepada lo semua gimana kalau gue sendiri lari di kelima zona itu, mulai dari zona easy, kemudian aerobik, lactate threshold, sampai ke zona maksimum. Yuk kita lihat sama-sama. Ini adalah lari, kalau lu lari di zona 2, gua akan resume. Nah, kira-kira pace-nya seperti ini ya kalau di gua gitu. Gua lari di 7, bentar, jangan langsung dilihat. Gua lari di pace, ya ini sekitar 8 gitulah. Itulah kayak lari di zona 2. Gua ada di 122 645, pace 7 gua lah ya, pace 7 gua guys. Ini seperti ini. Ini lari di zona 2, rasanya ringan, gua masih bisa ngobrol, napas juga udah mulai agak narik, mungkin karena ini kan zona 2 itu kan range ya, jadi sebenarnya udah mulai agak di tengah, mungkin harus pace down dikit. Ini jadi 720 ya, jadi pace 7 lah sebenarnya dia lah. Pace 7 gua adalah lari di zona 2 gua. Mungkin itu jadi marathon pace gua. Bagi sebagian orang ada yang bilang zona 2 itu kayak zona marathon pace lah. Oke, ternyata setelah gua lari tadi beberapa menit, gue bisa dapat stay di heart rate di zona 2 itu di 8 sebenarnya, bukan 7 guys. Jadi ada sedikit koreksi lah ya, karena tadi kan baru mulai lari, jantung itu kan kayak masih ups and down, tapi setelah berapa saat jantung gue udah steady di zona 2, itu sekitar di pace 8. Ya itu bukan pace marathon pace kali ya, harus lebih kencang lagi deh kalau marathon tuh. Seperti kayak gini kita masih bisa ngobrol, kalau masih bisa sharing. Kalau nanti gue naik ke zona 3 mungkin bakal lebih susah, tapi gue akan kasih lihat nanti di jamnya juga seperti apa. Kalau lanjut lagi, gue mungkin setelah lagi akan naik ke zona 3 untuk pacing up. Gue sekarang ternyata udah di ujungnya zona 2 gue, dan ya gue bisa lari di pace 7.30 ternyata. Ya itulah dia ya. Jadi sebenarnya karena HT itu juga ada zone, makanya pace-nya juga jadinya ranging ya, dan harusnya semakin panas badan kita ya pace kita bersama juga makin baik kan. Makanya nggak selalu berbanding lurus. Itu saat ini 7.30. Oke, gue udah lari 1 kilo dan gue akan pacing up. Kita akan naik ke zona 3, kita akan lihat seperti apa dan di pace berapa. Sebenarnya gue juga penasaran juga ya, kalau gue lari terus jarang gue lihat pace gitu, dan gue kasih tahu apa yang gue lihat kalau gue lari sebenarnya. Oke, kita naik ke zona 3, masih naik tipis-tipis dulu. Segini kali ya. Ya, masih zona 3 awal nih, 6.50. Napas gue udah mulai memburu nih guys, udah mulai susah ngomong. 6.25. Mungkin di sini coba gue tahan di pace 6.30 deh. Mungkin ini zona
zona 3 gua. Ini ada di peaknya zona 3. Pace-nya masih mix lah ya. 630 dan kadang-kadang makin tipis. Yang gue lihat, gua ngarah ke parkir timur. Karena di sini 1 km kita akan coba masuk di zona 4, yaitu zona lactate threshold. Di sini biasanya kita pakai untuk mengukur lactate threshold. Dan yes, gua udah mulai terengah-engah sekarang. Ya, karena ya itu dia. Gue udah di 147, 145, 147. Itu harga zona 3 gue di 630-an. Tapi mungkin juga ini karena banyak ngerem nih. Lewat sini kan susah. Oke, udah bunyi kilometer kedua, saatnya naik ke zona 3. Gue akan lebih jarang ngomong karena zona 3 pasti menyakitkan. Oke, pace up, let's go. Gue kasih lihat aja nanti di pace berapa ya. Ini masih naik nih. Empat lima tiga. Ini masih di awal-awal banget zona 4. S5 guys. Jadi biasanya kita pakai zona ini untuk speed work atau 5K race. Ya harus kayak gini lah. Jadi teorinya kalau gue lari 5K harusnya gue bisa 25 menit harusnya, tapi kembali lagi heart rate itu bergantung sama banyak hal guys. Umur, genetik, lo tidur apa enggak, fitness level lo, balance lo, macam-macam. Tapi paling enggak lo latihan itu salah satu modal utama lo. Gue ada di peaknya zona 4. Ini di pace 5. Ini mas 10 malah sebenarnya. Jadi tadi mungkin terlalu kencang, tapi kayaknya pace yang bisa gue tahan itu di 5.15, 5.20. Masih jauh guys dari perfection. Makanya follow terus channel gue, like, subscribe. Masih banyak konten kayak gini nih ke depannya. Habis 1 menit di 1 kilo di zona 4. Kita angkat sedikit di zona 5. Go. Belum. Sebelum. Zona 5 4.30. Hai. Guys. Terus break. Ampun. Gila. Segitu juga. Itu zona 5 dan masih di awal ya. Ya sebenarnya torenya juga lu nggak ngapus ke peaknya sih. Kalau zona 5 itu sebenarnya kan zona sprint ya. Nah itu lihat tadi, lu sadar nggak kalau waktu tadi gua lari untuk mencapai zona 5 itu ternyata nggak gampang. Ya karena ya semakin nanti lo latih dengan pace yang makin kencang ya heart rate juga nggak langsung cepat naik gitu. Itu adalah goal dari Sabaktif kalau memang mau latihan dengan menggunakan pendekatan heart rate. Jadi secara umum tuh gimana cara ngebedain masing-masing zona itu adalah ya zona 1 itu adalah pemanasan, lo bisa lari sambil ngobrol seperti game sambil ngobrol seperti tadi. Zona 2
lu mulai terang-hanga. Zona 3 lu udah hampir nggak bisa ngobrol. Zona 4 itu adalah zona maksimum effort, sementara zona 5 adalah ya red zone. Lu mungkin hanya pakai itu untuk sprinting dekat garis finish, untuk full push mendekati garis finish, atau misalnya latihan-latihan speed work tertentu yang memang membutuhkan lu hit sampai ke zona 5. Nah, yang terakhir ini adalah tips tambahan untuk sahabat tip yang baru mulai berlari. Yang bisa gue bilang adalah pada saat lu baru mulai berlari, lu nggak usah terlalu care atau terlalu worry mengenai heart rate lu, karena otomatis kalau lu start dari nol, heart rate lu akan selalu tinggi. Itu udah pasti. Jalan, lari sedikit, heart rate lu pasti selalu tinggi. Yang paling penting biasanya gue akan menyarankan sama temen-temen gue di 8 sampai 12 minggu pertama itu adalah minggu-minggu yang kita sebut sebagai building base. Jadi ya di situ tuh kita hanya lari, membangun rutinitas, membuat badan lu terbiasa dengan berlari, membuat jantung terbiasa dipacu. Baru nanti setelahnya kita mulai bicara atau menggunakan heart rate sebagai zona latihan. Mungkin nanti kalau sahabat pakai coach, nanti baru coach akan menentukan yang namanya bulk test untuk menentukan effort pace, yang mana yang easy, mana yang medium. Jadi itulah dia sebenarnya pentingnya heart rate zone. Tapi ya sebenarnya di awal-awal kalau misalnya sahabat baru mulai olahraga, ya fokus kepada building base aja dulu. Enjoy larinya dulu, nikmatin keseruan larinya, nikmatin endorfin setelah latihan. Baru nanti setelah di rentang waktu yang cukup, building base sudah terjadi, kita lanjut latihan yang menggunakan heart rate training. Tapi untuk saat ini silahkan cek di jam masing-masing, karena pembagian heart rate aktif di jam GPS kalian udah tepat apa belum. Sampai di sini aja video gua, masih ada lagi video-video yang gue bikin selama gua lagi di Malang ini. Stay tune, jangan lupa diklik like, subscribe, dan share konten-konten di channel YouTube Bangke ini agar gue juga makin semangat untuk membuat konten selanjutnya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya dan peace.